proses penyelenggaraan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Ya Sobat NTMC, selama berlangsungnya Operasi Keselamatan 2022, Halo Sobat NTMC, pemerintah terus mematangkan pengamanan menjelang pertemuan puncak KTT G20 di Bali November 2022 nanti. Korlantas Polri berkomitmen siap melaksanakan mengawal pengamanan. Berikut liputan tim redaksi NTMC Polri. Selamat menyaksikan. Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Kami akan menjamu Yang Mulia dan Bapak Ibu di hamparan pantai Bali yang indah, yang menginspirasi gagasan-gagasan inovatif untuk produktivitas G20 ke depan. Sampai bertemu di Indonesia, terima kasih. Indonesia pada tahun ini mendapat giliran sebagai tuan rumah atau presidensi G20 yang akan dilaksanakan pada pertengahan November 2022 mendatang. Menjelang pelaksanaan presidensi konferensi tingkat tinggi atau KTT G20, ribuan personil akan dikerahkan untuk mengamankan kedatangan delegasi, lokasi kegiatan hingga lokasi wisata yang akan dikunjungi selama di Bali. Menjadi salah satu unsur utama dalam pengamanan, Polri berkomitmen melaksanakan dengan totalitas tinggi. Berbagai persiapan telah dilakukan untuk memantapkan pengamanan. Korps Lalu Lintas Polri akan melakukan pengaturan arus lalu lintas dan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas. Pertama untuk rekayasa, tentunya kita sudah melaksanakan survei-survei awal. Yang kita memperhatikan potensi untuk jalan di Bali itu sendiri. Kita memastikan perjalanan dari tempat titik berangkat menuju venue-venue yang akan dilakukan kegiatan-kegiatan selama konferensi dan selama kegiatan non-formal dilaksanakan. Itu menjadi satu concern kita untuk memastikan cara bertindak apa yang akan kita pilih. Ya, sebagai contoh, katakanlah ada satu ruas jalan yang hanya bisa kita lalui dengan satu lajur karena memang jalan cukup kecil. Mungkin tidak kita akan laksanakan normal menjadi dua lajur seperti yang sekarang dilaksanakan oleh masyarakat pada saat kegiatan. Pada saat tertentu ketika rombongan lewat bisa saja kita laksanakan penutupan atau buka tutup sementara. Yang berikutnya mengantisipasi ekses dari penutupan sementara, tentunya masyarakat juga harus kita kasih solusi menggunakan alternatif jalan yang lain. Korlantas Polri memastikan operasi pengamanan G20 telah disiapkan secara matang, dari mulai kegiatan penjagaan yang dilakukan bersama personil gabungan, pengaturan, kontingensi, sampai dengan penanggulangan bencana. Pihaknya yakin siap dalam menghadapi tamu VVIP konferensi tingkat tinggi G20. Jadi saya perlu mengkomunikasikan ini lagi, khususnya yang menjadi ruang lingkup tugas saya, memastikan bahwa kegiatan dari preemptif, penyiapan masyarakatnya, kemudian nanti preventif penjagaan kita di ring 3 bersama dengan teman-teman TNI, itu dipastikan seluruhnya siap untuk menghadapi kedatangan tamu-tamu agung VVIP yang akan melaksanakan kegiatan konferensi sejak per tanggal 14 sampai nanti tanggal 17 selama mereka ada di Bali. Dalam pengamanan ini, Polri akan memanfaatkan teknologi, yakni kendaraan listrik baik roda 2 maupun roda 4. Adanya kendaraan listrik ini dapat menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia telah mengikuti dinamika kegiatan kenegaraan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Korps Lalu Lintas Polri melalui Subditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri gencar menggelar pelatihan kemampuan personil dalam menggunakan kendaraan non-fosil atau kendaraan listrik.
Mobil ramah lingkungan ini nantinya digunakan untuk pengawalan terhadap sejumlah tamu negara. Di KTT nanti kita tahu bahwa kita harus memenuhi standarnya untuk terkait dengan penggunaan kendaraan non-fosil, dalam hal ini kendaraan listrik, dan Polri sudah menyiapkan 88 mobil, 94 roda 2 untuk rangkaian pengawalan dan pengamanan G20 yang mulai hari ini kita latihkan kepada seluruh anggota, karena kita tahu fitur dan mekanik cara kerja kendaraan listrik berbeda dengan mekanik kendaraan fosil, dan itu perlu pelatihan. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi didampingi Kasubditwal dan PJR di Gakum Korlantas Polri Kombes Pol Juni dan Dirlantas Polda Bali Kombes Pol Rumino Ardano mengecek kesiapan personil dan kendaraan hingga posko pemantauan yang akan digunakan untuk memperkuat pengamanan dan kelancaran selama kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 di Nusa Dua Bali. Saya bersama teman-teman yang ada di belakang ini BKO Polda-Polda yang mengawaki kendaraan berbahan bakar fosil masih. Sebagian nanti akan hadir lagi untuk mengawaki khusus dalam rangka puncak presidensial menggunakan kendaraan berbahan bakar baterai. Nah, kita juga ingin melihat kesiapan posko yang nanti akan digunakan oleh petugas untuk pemantauan selama kegiatan pergeseran objek pengamanan dari satu titik ke titik yang lain. Sekaligus kita juga mengkonsolidasikan nanti untuk rute-rute yang kemarin ini sudah kita laksanakan survei lebih awal, kita cek kembali. Belum lama ini Korlantas Polri meluncurkan mobil komando full spesifikasi. Nantinya mobil komando digunakan sebagai pusat kendali informasi lalu lintas. Command Center Mobile ini akan diarahkan pada titik-titik lalu lintas yang tidak terjangkau dari pantauan. Hal tersebut dilakukan guna memonitor arus lalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran saat pengamanan G20 di Bali. Bahwa Korlantas Polri mengembangkan Command Center Mobile. Command Center Mobile ini adalah kepanjangan dari NTMC, RTMC, maupun TMC yang bisa difungsikan secara bergerak dari titik ke titik sesuai dengan titik-titik pengamanan yang dibutuhkan. Kemudian fasilitas daripada Command Center Mobile ini didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Fungsinya adalah sebagai pusat komunikasi, koordinasi, dan kendali serta memberikan informasi terhadap situasi arus lalu lintas yang dilaksanakan secara bergerak dari titik ke titik sesuai dengan kebutuhan pengamanan saat pengamanan event internasional G20 di Bali. Keberhasilan pengamanan selama pelaksanaan presidensi konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 tentunya membutuhkan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh pihak termasuk masyarakat. Korlantas Polri berharap dengan pengamanan yang telah disiapkan secara matang ini dapat terwujud situasi Kamtipmas yang kondusif, aman, tertib, lancar, dan sukses. Ya, demikian episode kali ini, pemirsa. News Insight akan kembali hadir menyajikan informasi menarik dan mendalam seputar Korps Lalu Lintas Polri lainnya hanya untuk Anda. Mari tertib berlalu lintas, mematuhi arahan petugas kami di lapangan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video dan foto. Kirim dan mention Instagram @ntmcpolri, disertai dengan hashtag #LaporNTMC. Dan untuk mengetahui informasi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Putofungki. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.